Halo semua, hari ini kita akan bahas mengenai rabies. Nah, kalian pasti udah sering dengar dong kata rabies. Sebenarnya rabies itu apa sih? Jadi, rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Dia ini menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Rabies ini bersifat zoonotik, yang artinya dia dapat menular dari hewan ke manusia. Gimana caranya? Lewat gigitan hewan yang terinfeksi, terutama anjing. Makanya penyakit ini juga sering dikenal dengan penyakit anjing gila. Rabies ini dari dulu dikenal sebagai penyakit yang sangat menakutkan karena hampir selalu berakhir dengan kematian. Sampai saat ini, belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk menyembuhkan rabies. Tapi rabies bisa dicegah jika penanganan dilakukan sedini mungkin, terutama setelah terjadinya gigitan oleh hewan penular rabies. Di Indonesia, hewan yang berpotensi menularkan rabies kepada manusia itu ada anjing, kucing, dan kera. Tapi, anjing merupakan sumber penularan utama. Sekitar 98% kasus rabies pada manusia terjadi akibat gigitan anjing. Berikutnya yaitu etiologi. Rabies disebabkan oleh virus yang bernama Rabies lyssavirus. Virus ini termasuk dalam famili Rhabdoviridae dan Odomononegavirales. Virus ini bersifat nootropik, yang artinya dia ini menyerang sel-sel saraf. Bentuknya yaitu menyerupai peluru dengan panjang 130-300 nanometer dan dengan diameternya yaitu 70 nanometer. Kemampuan dari virus ini yaitu dapat bertahan selama 30 menit pertama pada suhu 56 derajat Celcius. Pada pemanasan kering dengan suhu 100 derajat Celcius, dia bisa bertahan sampai 2-3 menit. Sedangkan dalam air liur dan suhu udara panas, dia bisa bertahan hingga 24 jam. Next, kita lanjut ke epidemiologi penyakit rabies. Penyakit rabies menyebabkan lebih dari 59.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Hampir setengahnya terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Beban penyakit ini diperkirakan sebesar 3,5 juta disability adjusted life years, lebih tinggi daripada banyak penyakit lain yang justru mendapatkan pendanaan global yang lebih besar. Di Indonesia, hingga April 2023 tercatat 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies. 23.211 kasus telah menerima vaksin anti rabies dan 11 kasus berujung kematian. Ada 26 provinsi yang endemis rabies dan 11 provinsi dinyatakan bebas rabies. Di antaranya ada Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, di tahun 2024 kemarin, jumlah korban rabies di Indonesia ini terus meningkat. Pada periode Januari hingga Juli tercatat ada 71 kematian secara nasional, dan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi paling terdampak. Pada periode tersebut tercatat ada 16.180 gigitan hewan penular rabies dan 27 kasus kematian di Nusa Tenggara Timur. Nah, lanjut ke gejala klinis penyakit rabies. Gejala penyakit rabies ini timbul setelah virus memasuki tubuh dan setelah virus mencapai otak atau medula spinalis. Gejala yang biasanya muncul itu ada demam, nyeri kepala, lemah, lemas, kebingungan, halusinasi, dan hidrofobia atau takut air. Nah, gejala pada manusia ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah prodromal.
Tahap ini ditandai dengan demam, lemas, hilang nafsu makan, insomnia, dan nyeri kepala hebat. Selanjutnya, masuk ke tahap sensoris, ditandai dengan lokasi bekas gigitan terasa panas atau kesemutan, dan sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya adalah tahap eksitasi, ditandai dengan munculnya halusinasi, gelisah, perubahan perilaku menjadi agresif, hingga hidrofobia atau takut air, aerofobia atau takut udara, dan fotofobia atau takut cahaya. Dan terakhir ada tahap paralisis. Pada tahap ini, otot mulai lumpuh, kesadaran menurun, dan jika tidak tertangani, bisa berujung pada kematian akibat kelumpuhan pernapasan dan jantung. Oke, selanjutnya kita akan bahas gejala pada hewan. Kalau pada manusia ada 4 tahap, di hewan ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap prodromal. Tahap ini berlangsung kira-kira 2-3 hari. Biasanya hewan mulai tidak mengenali pemiliknya, tidak mematuhi perintah tuannya, suhu tubuh naik, dan mudah terkejut. Selanjutnya adalah tahap eksitasi. Tahap ini berlangsung selama 3-7 hari, ditandai dengan takut pada cahaya dan mulai bersembunyi di bawah meja atau kursi, hewan terlihat gelisah, halusinasi, sering menggigit barang yang ada di sekitarnya, suara menjadi parau, hipersalivasi, air liur berbuih, dan kadang disertai darah. Selanjutnya ada tahap paralisis. Tahap ini berlangsung secara singkat sehingga gejala tidak diketahui. Biasanya terjadi kelumpuhan otot dan kelumpuhan kaki. Nah, rabies pada hewan ini ada 2 tipe. Yang pertama, tipe ganas. Jenis rabies ini ditandai dengan dominasi fase eksitasi. Tipe ini anjing tampak sangat agresif dan menyerang apapun yang bergerak di sekitarnya. Sedangkan tipe yang satunya adalah tipe tenang atau dam. Pada tipe ini, hewan yang terinfeksi rabies tidak menunjukkan fase eksitasi setelah tahap prodromal, melainkan langsung mengalami kelumpuhan atau paralisis. Lanjut ke riwayat alamiah penyakit rabies. Ada 5 tahap, yaitu tahap prepatogenesis, tahap patogenesis yang jika dijabarkan ada tahap inkubasi, tahap dini, dan tahap lanjut, serta yang terakhir adalah tahap akhir. Yang pertama adalah tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, seseorang sudah terpapar virus rabies, misalnya karena gigitan, cakaran, atau jilatan hewan yang terinfeksi, terutama jika terjadi pada kulit yang terbuka atau mukosa. Tahap selanjutnya adalah inkubasi. Masa inkubasi rabies ini berkisar 2 minggu hingga 2 tahun, tetapi umumnya 3-8 minggu. Nah, variasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah letak luka tempat virus masuk, karena semakin dekat luka gigitan ke otak, maka gejala klinis akan lebih cepat muncul. Selanjutnya, kedalaman luka gigitan. Karena semakin dalam luka gigitan, kemungkinan virus rabies mencapai sistem syaraf semakin besar. Kemudian, banyaknya persyarafan di daerah luka, serta banyaknya virus yang menginfeksi. Selanjutnya adalah tahap dini, atau dikenal sebagai fase prodromal. Tahap ini ditandai oleh demam, lesu, tidak nafsu makan, nyeri di bekas gigitan, sakit kepala, insomnia, dan rasa kesemutan atau panas di lokasi luka. Selanjutnya adalah tahap lanjut. Ada 2 bentuk klinis pada tahap lanjut ini. Yang pertama ada bentuk rabies eksitasi. Bentuk ini ditandai dengan gejala khas seperti hidrofobia, aerofobia, halusinasi, agresivitas, hipersalivasi, spasme otot, dan biasanya berakhir dengan kematian dalam waktu sekitar 5 hari sejak munculnya gejala. Sedangkan yang kedua ada bentuk rabies paralitik yang dimulai dengan kelumpuhan otot secara bertahap dan berkembang menuju gagal nafas.
Gejala pada bentuk ini cenderung lebih halus dan seringkali sulit dikenali secara dini dengan durasi penyakit yang lebih panjang yaitu 13 hari. Selanjutnya adalah tahap akhir. Pada tahap ini, virus sudah menyebar ke berbagai organ yang menyebabkan meluasnya kerusakan organ dan berujung pada kematian. Segitiga epidemiologi. Yang pertama yaitu agen. Agen dari penyakit rabies adalah rabies lyssavirus. Yang kedua yaitu adalah host. Host dari penyakit rabies adalah hewan yang berdarah panas. Dan yang utamanya adalah anjing, kucing, dan kera. Manusia dapat terinfeksi melalui gigitan hewan yang terinfeksi dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak. Hal tersebut karena biasanya anak-anak sering bermain di luar dan memiliki rasa penasaran yang tinggi dan senang juga berinteraksi dengan hewan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungannya. Faktor lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang banyak anjing liar, anjing yang belum divaksin rabies, dan daerah wisata yang banyak anjing yang belum divaksinasi. Lanjut ke cara penularan rabies. Penularan pada manusia paling umum adalah melalui gigitan anjing yang terinfeksi. Bisa juga karena air liur hewan yang terinfeksi masuk melalui luka terbuka atau mukosa. Bisa juga melalui cakaran atau kontak dengan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Tapi ini lebih jarang terjadi sih. Sedangkan penularan pada hewan bisa terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Umumnya terjadi pada anjing, tapi bisa juga pada kucing dan hewan liar lainnya. Nah, kita lanjut ke pencegahan rabies dengan pendekatan One Health. Konsep One Health sendiri merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan untuk mengendalikan penyakit. Nah, gimana tuh pencegahan rabies dengan pendekatan One Health? Kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu strategi pengendalian rabies dengan konsep One Health. Ini bisa melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian Peternakan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Pencegahan rabies pada manusia diantaranya ada yang pertama, pencucian luka. Nah, luka akibat gigitan anjing penular rabies sebaiknya dicuci segera dengan sabun atau deterjen di bawah air mengalir selama 15 menit. Kedua, pemberian antiseptik seperti povidone atau alkohol 70% untuk membantu membunuh virus. Dan yang ketiga, menghindari gigitan dengan menghindari mengganggu anjing yang makan, menghindari mengganggu anjing yang sedang tidur, menghindari mengganggu anjing yang sedang memiliki anak atau menyusui, hewan penular rabies diikat, dan jika hewan penular rabies dibawa keluar, sebaiknya gunakan pengaman mulut, melakukan vaksinasi hewan penular rabies secara berkala, dan vaksinasi atau imunisasi terutama pada kelompok yang berisiko. Nah, untuk pencegahan pada hewan, yang pertama ada pemberian vaksin anti rabies. Tapi, VAR ini hanya bisa efektif jika virus rabies belum mencapai sistem syaraf pusat. Kedua, ada sterilisasi hewan penular rabies untuk menekan populasi dan pencegahan penyebaran rabies. Yang ketiga yaitu pengawasan lalu lintas hewan penular rabies yang dilakukan oleh petugas karantina untuk mencegah masuknya virus dari luar wilayah. Sedangkan pencegahan pada lingkungan antara lain yaitu menjaga sanitasi lingkungan, terutama pengelolaan sampah tertutup agar tidak menarik anjing liar. Dan yang kedua, penggunaan pemodelan lingkungan dan epidemiologi untuk analisis zona risiko tinggi berdasarkan musim, populasi, dan interaksi spesies untuk merancang strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Kita lanjut ke penerapan One Health di Indonesia dan dunia. Di tingkat global, pendekatan One Health difasilitasi oleh
koalisi kuadripartit One Health yang terdiri dari FAO, UNEP, WHO, dan WOAH melalui program One Health Joint Plan of Action. Forum Bersatu Melawan Rabies yang dibentuk pada tahun 2020 juga memperkuat kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, peneliti, produsen vaksin, hingga LSM. Saat ini, rabies termasuk dalam prioritas eliminasi global, terutama yang ditularkan oleh anjing. Target dunia adalah Zero by 30, artinya eliminasi kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Di Indonesia, pendekatan One Health dalam pengendalian rabies melibatkan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif dilakukan dengan penyusunan pedoman khusus yang berlandaskan surat keputusan bersama antara Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri. Langkah-langkahnya yaitu larangan masuk HPR ke daerah bebas rabies. Yang pertama yaitu larangan masuknya HPR ke daerah bebas rabies. Yang kedua, pemusnahan HPR ilegal di daerah bebas rabies. Yang ketiga, vaksinasi minimal 70% populasi HPR dalam radius 10 km dari kasus. Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap penentuan suatu daerah dikatakan tertular rabies berdasarkan pemeriksaan laboratorium hewan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan berperan mencegah kematian akibat rabies pada manusia melalui penanganan luka gigitan secara cepat, pemberian vaksin anti rabies, serta serum anti rabies untuk kasus gigitan berisiko tinggi. Di tingkat daerah, konsep One Health juga diterapkan secara aktif. Di Kalimantan Barat contohnya. Di Kota Pontianak dan Kabupaten Sangau mengembangkan strategi bottom up dengan program lokal seperti Asikin atau vaksinasi rabies gratis mingguan di Pontianak dan Saber 24 atau Sangau Bebas Rabies tahun 2024. Di Payakumbuh juga melalui Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan penangkapan dan karantina HPR oleh UPTD Pukesuan selama 3 hari. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai rabies dengan pendekatan One Health. Terima kasih sudah menonton.